Apa kabar politik menjelang Pilpres 2024 ini, Mas? Mulai panas. Mulai panas ya? Iya. Makanya kita ngadem dulu. Ngadem ya? Heeh. Ngadem di bawah pohon jati. Jati diri ya. Jati diri. Keren ya, tempatnya sejuk. Di Tangerang padahal ya. Kota 1000 industri, Mm-mm. kota 1000 pabrik, Mm-mm. tetapi masih ada satu tempat yang eh, sejuk ya. Ini juga sebagai loh, Mas. Tempat wisata kuliner loh ini. Iya ya. Iya, Berdampingan dengan Citra Raya kalau nggak salah ya. dekat ya, dekat dengan Citra Raya. Terus ini ngomong-ngomong, Mas, politik jelang 2024 ini kayaknya politik identitas sepi ya. Oh, sekarang malah mau dibangkitin lagi gitu. Kemarin itu Anies malah mengakui bahwa dia tidak akan lepas dari politik identitas. Anies tidak akan lepas dari politik identitas. Iya, Masih kemudian mau pakai politik identitas. sepertinya. Loh. Surya Paloh juga loh. Surya Paloh bilang bahwa eh, tidak bisa Anies lepas dari politik identitas. Ini maksudnya apa? Padahal dulu dia yang anti politik identitas. Ketika dia masih Nasdem, ya, masih anti politik identitas. Sekarang kan udah Nasdrun. Politik identitas itu mempolitisasi identitas untuk kepentingan politik itu ya. Iya, dalam hal ini agama ya, Mm-mm. itu yang dipakai agama. Jadi sejarahnya itu sebenarnya mulai tahun 70 itu di Amerika ini, awalnya di Amerika itu kulit hitam merasa apa Terpinggirkan ya. terpinggirkan, kemudian dia iri dengan uskup-uskup yang ada waktu itu ya, uskup Katolik atau apa gitu. Kemudian eh, muncullah pertentangan itu agama ini untuk eh, kepentingan untuk bergerak bersama. Kalau politik identitas masih digunakan oleh Mas Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 ini ya bisa seperti Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, Mas. Nggak bisa, beda dong. Ini Indonesia. Indonesia bukan hanya Jakarta loh ya. Jangan lupa. Dan musuhnya Anies tidak sama ketika dengan Jakarta musuhnya Ahok. Ahok kan super minoritas, serba minoritas. Iya. Agama minoritas, etnisnya minoritas. ya. Walaupun waktu itu Anies juga minoritas dari segi etnis ya. Dia Yaman loh. Dia bukan asli Indonesia loh. Keturunan Yaman ya. Iya, dan Ahok Tionghoa kan gitu sama-sama minoritas. Sama-sama minoritas ya. Cuman dari segi agama Anies ini Islam, jadi mayoritas agama ya. Mm-mm. Nah, beda dengan kondisi Etnis. iya, etnisnya itu Agamanya mayoritas, etnisnya minoritas. Jadi Itu. kalau menggunakan politik identitas ya bisa jadi bumerang ya, bisa menghantam dirinya sendiri. Iya. Apalagi kalau kita lihat lawan-lawannya ini lumayan loh. betul. Ada Mas Ganjar Pranowo, Nah, yang dia itu istrinya dari keluarga istrinya ini keturunan Wali Songo loh, Ya. keturunan Sunan Kalijogo. ya ulama Jawa yang Islam moderat NU kan, itu yang mayoritas Islam kan, itu ulama. Kemudian kalau misalnya Anies nekat ya, nekat pakai politik identitas, ya akan kita lawan. Caranya Anies ini, Mm-mm. dia ngikutin Machiavelli ya, filsuf dari Itali, Mm-mm. yang dia menghalalkan segala cara Untuk meraih untuk kekuasaan. meraih kekuasaan, dan ketika sudah berkuasa dia akan cenderung kejam, cenderung egois. Memang begitu. Dalam buku Sang Pangeran itu, kalau jenengan baca ya, itu memang bagaimana strategi berkuasa dengan cara menghalalkan cara. Jadi dia di situ diuraikan persis yang dilakukan Anies, melakukan manipulatif. Kemudian ada pilihan, menjadi pemimpin harus dicintai atau ditakuti rakyat. Dia memilih ditakutin, lebih baik ditakutin daripada dicintai rakyat. Dan itu sekarang yang terjadi kan itu, rakyat takut
karena Anies mencalonkan diri itu takut, bukan karena segan ya, takutnya karena akan berbahaya buat persatuan Indonesia. Kalau sampai ini terjadi, ya bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Itu dia justru pembelahan itu oleh Anies ini sengaja dengan politik identitas itu terjadi polarisasi. Itu kenapa Surya Paloh kok ya terjebak pada pikiran itu loh, yang dulu menentang keras politik identitas sekarang menjadi mendukung, itu gimana? Semakin terlihat jelas nih siapa sosok Surya Paloh yang sebenarnya. Dulu ketika ada peluang besar, ia mencelok ke peluang besar itu. Pada saat itu mendukung Pak Joko Widodo ya sebagai capres. Gimana ya? Lupa daratan kayaknya dia. Dia harus diingetin bahwa dia partainya itu nasionalis demokrat. Artinya ada nasionalis, ada demokrat, ada demokrasi. Artinya di mana itu letaknya dia kalau dia mendukung politik identitas? Nasionalisnya mana? Demokratiknya mana? Kan makanya jangan kaget ketika Luhut ketemu Paloh, dia dimintain saran cawapresnya Anies gitu. Ledek kan, wakilnya Ahok aja kan gitu. itu pukulan telak buat Paloh. Artinya apa? Supaya wis sisan lah kono terjerumus ning politik identitas karepmu. Artinya diingatkan supaya untuk tidak itu, kemudian Ahok jadi wakilnya, kan seru itu. Dari sikap oportunis Surya Paloh ini menjadi sangat wajar ketika 6 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju, dia tidak diundang. Iya. Dan itu cemburu buta loh. Pesan ke Luhut agar Jokowi tidak mengendorse kan? Nah itu. Artinya begini, Surya Paloh termasuk JK ya. JK juga minta supaya Jokowi tidak mengendorse. Tapi JK sebelumnya juga melakukan itu kok. Iya, tapi biasa kan. Sekarang itu karena apa? Mereka ketakutan bener kalau misalnya endorse dari Jokowi itu terwujud duet antara Ganjar Prabowo. Oh, mampus dia. Tapi yang jadi persoalan Mas, pada Pilpres 2024 ini, apakah Anies bisa maju atau tidak? Itu yang jadi persoalan. Iya. Itu koalisinya rapuh kan. Kalau satu saja parpol lepas, udah Anies gigit jari, nggak bisa. Dan itu untuk lepas itu peluangnya besar loh ya. Pertama, kemudian kalau Demokrat ini kalau nggak dikasih wapres, kenapa susah banget ya Anies dan Nasdem ini ngusung AHY. Tapi sebenarnya begini Mas, kalau kita lihat Mas Anies ini mengusung Mas AHY ini sudah sangat tepat. Pas, bagus, cocok. Ya, satu, sama-sama smart lah. Ya, mudah. Dua sosok yang agresif, cerdas, pinter, apalagi dalam soal pidato. Sama-sama pinter pidato, sama-sama pinter berretorika. Apalagi kalau nyerang lawan politiknya, wah ini kalau kita nggak lihat berulang-ulang, kita tonton berulang-ulang, rakyat bisa terkecoh. Tapi kerjanya apa yang dia sampaikan itu benar. Iya. Tapi ya tadi itu kerjanya ya jangan ditanya kerjanya, karena memang satu, Mas AHY ini ya belum pernah melakukan kerja-kerja politik sebagai eksekutif ataupun sebagai legislatif, belum pernah, belum punya pengalaman itu. Tapi kan dia ganteng, muda, dan dia dari intern partai. Kalau intern koalisi maksud saya, kalau dia jadi cawapresnya kan mestinya pantas ya, sesuai hitung-hitungan kalkulasi politik kan, ketimbang dia minta Khofifah dan ditolak oleh Khofifah. Minta Mahfud MD dan ditolak oleh Mahfud MD. Gimana? Iya kan? Mahfud MD ini bukan orang yang punya ambisi besar untuk menjadi wapres ataupun menjadi presiden. Jadi apapun. Beliau ini bukan seorang yang ambisius.
Iya, Sehingga ketika ditawari menjadi wapres dan melihat karakter serta kualitas calon Capresnya. presidennya, yo mikir Mas, Oh, ruwet ya. Iya. Gue malah capek dewe ya. kalau Mas AHY dipinang sebagai cawapres Mas Anies, ya cocok lah karena Mas AHY ini keturunan dari Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Gitu. Tetapi yang jadi persoalan AHY atau Mas AHY ini bukan perintis tapi pewaris. Berbeda kan dengan perintis. Kalau Iya, iya. perintis itu pasti perjuangannya berdarah-darah. Iya, iya. Kalau Iya. pewaris, jika yang diwariskan adalah manipulatif, ya dia akan melakukan hal yang sama, bahkan mungkin bisa lebih dari itu.